Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang daur hidup makhluk hidup bagian kedua. Nah, kita simak dan kita perhatikan ya. Daur hidup makhluk hidup. Kemarin kita sudah membahas tentang hewan yang mengalami metamorfosis. Sekarang hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Bentuk dan fungsi tubuh tetap antara hewan muda hingga dewasa. Itu adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya adalah kucing, ayam, dan bebek. Nah, di sini contoh gambar di bawah ini adalah ayam. Telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam muda dan ayam dewasa. Dan kalian silahkan melihat daur hidup dari ayam melalui video berikut ini. Daur hidup ayam. Daur hidup ayam ini Ustazah jelaskan sedikit. Ayam bertelur, kemudian telur itu diproses dengan cara dierami. Nah, dalam waktu mengerami itu sampai menetas, telur itu memerlukan waktu selama 3 minggu atau 21 hari. Jadi, proses dari telur menetas menjadi ayam itu terjadi selama 21 hari. Sedangkan ayam bisa dewasa itu terjadi selama kurang lebih 3 bulan. Perbedaan antara hewan yang bermetamorfosis dan tidak. Yang bermetamorfosis dulu ya, hewan tersebut dari muda dan dewasa itu berbeda. Contohnya adalah kupu-kupu. Hewan mudanya berupa ulat dan hewan dewasanya berupa kupu-kupu. Sedangkan hewan yang tidak bermetamorfosis itu hewan muda dan dewasanya tidak berbeda. Contohnya adalah kucing. Nah, selanjutnya adalah daur hidup tumbuhan. Ada beberapa jenis tumbuhan dan ada juga beberapa jenis daur hidup yang dimiliki oleh tumbuhan. Tapi kali ini kita hanya membahas tentang tumbuhan berbiji atau tumbuhan yang daur hidupnya dari biji. Contohnya adalah apel, rambutan, mangga, jambu, dan nangka. Di sini adalah biji ditanam, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, dan kemudian berbunga serta berbuah. Di sini ada video daur hidup tumbuhan berbiji. Kita lihat. Dari biji tumbuh menjadi bentuk seperti kecambah, terus akar, tumbuhan tumbuh menjadi dewasa, banyak daun, batang semakin kuat, muncullah bunga. Di dalam proses tumbuhnya buah, bunga mengalami penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Ketika bunga mengalami penyerbukan, tuh putihnya, muncullah bakal buah dengan menggugurkan mahkota bunganya. Setelah itu semakin besar, kemudian matang, terjadi matanglah buah tersebut ya. Dan di dalam buah tersebut terdapat biji yang akan menjadi apa itu namanya?
bakal dari tanaman baru. Itu merupakan daur hidup dari tumbuhan berbiji dan contohnya adalah apel. Selanjutnya adalah upaya pelestarian makhluk hidup. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan liar, hewan langka, dan penebangan hutan. Pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang terancam punah. Tujuannya agar orang menjadi jera, memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Jika pemerintah tidak membuat peraturan tersebut, pasti hewan dan tumbuhan langka tersebut sampai sekarang pun sudah punah. Yang kedua adalah penangkaran hewan dan tumbuhan langka serta pembudidayaannya. Yang pertama dibuat untuk menyelamatkan. Selanjutnya untuk memulihkan dari luka dan trauma. Dan yang terakhir adalah untuk pembudidayaan. Contohnya ini yang pertama adalah penangkaran penyu di Karimun Jawa. Terus penangkaran bunga rafflesia di Taman Menu Betiri di Jawa Timur, dan yang terakhir adalah orangutan di Kalimantan Timur. Nah, yang ketiga adalah perlindungan hewan dan tumbuhan secara ex situ dan in situ. Atau itu in artinya di dalam, ex di luar. Jadi, perlindungan in situ adalah perlindungan di dalam habitat aslinya. Contohnya adalah hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam. Maksudnya adalah hewan dan tumbuhan tersebut dibudidayakan di alamnya, di habitat aslinya. Selanjutnya, perlindungan secara ex situ adalah di luar habitat aslinya. Contohnya, kebun raya, kebun binatang, taman safari, museum, dan herbarium. Nah, Ustadzah lebih mudah mencontohkan adalah penguin. Penguin hidup di habitat aslinya adalah di kutub. Sedangkan di kebun binatang itu adalah tempat untuk melindunginya dan bukan perlindungan yang asli di habitatnya atau di tempat lain bisa disebut dengan ex situ. Nah, kalian bisa melihatnya melalui video berikut ini, tempat perlindungan hewan dan tumbuhan baik itu secara in situ maupun secara ex situ. Perlindungan yang pertama adalah kawasan cagar alam. Cagar alam mempunyai keadaan alam yang khas seperti tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Cagar alam termasuk tempat perlindungan hewan yang in situ. Kegiatan wisata tidak diperbolehkan dilakukan di cagar alam, dan kawasan cagar alam contohnya adalah cagar alam Laut Pulau Anak Krakatau dan cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara. Hingga saat ini terdapat 227 cagar alam di Indonesia. Nah, berikut adalah anak Gunung Krakatau yang berada di cagar alam Pulau Anak Krakatau di Selat Sunda. Kawasan tersebut memiliki kekhasan ekosistem berupa gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang. Selanjutnya adalah Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional termasuk kawasan perlindungan secara in situ. Contohnya, Taman Nasional Gunung Halimun di Gunung Salak, Jawa Barat, dan Taman Nasional Lawrence di Papua. Hingga saat ini, Indonesia terdapat 50 taman nasional. Nah, berikut ini adalah bunga Edelweiss yang dapat dijumpai di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango di Jawa Barat. Nah, bunga Edelweiss ini merupakan bunga
yang termasuk bunga langka ya. Selanjutnya adalah Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan yang menjadi tempat perkembangbiakan satwa khas yang perlu dilestarikan di Indonesia. Nah, di Indonesia terdapat 75 Suaka Marga Satwa. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa Pulau Bawean di Jawa Timur yang menjadi habitat rusa bawean, Suaka Marga Satwa Pulau Rambut di DKI Jakarta yang menjadi habitat bagi burung-burung air di kawasan Jakarta. Nah, berikut ini adalah contoh rusa bawean. Rusa bawean adalah jenis rusa yang saat ini hanya ditemukan di Pulau Bawean di tengah laut Jawa. Berikut itu. Selanjutnya adalah kebun raya dan kebun binatang. Kebun raya atau kebun binatang adalah lokasi tertentu yang dijadikan sebagai sarana penelitian maupun pariwisata yang ada di Indonesia. Di dalamnya terdapat koleksi tumbuhan dan koleksi hewan yang masih hidup. Kebun raya dan kebun binatang termasuk kawasan ex situ. Contohnya Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Bali, Kebun Raya Ragunan, dan Taman Safari di Indonesia. Nah, berikut itu adalah contoh-contoh ya dari kebun raya dan kebun binatang yang ada di Indonesia. Nah, Kebun Raya Bogor itu menyimpan ribuan koleksi tanaman. Contohnya adalah bunga bangkai raksasa yang merupakan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat video tentang hewan dan tumbuhan yang terancam punah di Indonesia. Apa saja hewan dan tumbuhan yang terancam punah di Indonesia? Hewan dan tumbuhan yang terancam punah di Indonesia antara lain yang pertama adalah badak, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan. Badak. Ada dua jenis badak yang hidup di Indonesia, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Badak Jawa atau badak bercula satu hanya hidup di Jawa, sedangkan badak Sumatera hanya hidup di Sumatera. Penyebab berkurangnya adalah perburuan liar untuk mendapatkan cula serta berkurangnya habitat. Berkurang habitat utamanya karena aktivitas manusia yang menjadikan hutan sebagai pemukiman atau sebagai perkebunan. Nah, itu merupakan sebab-sebab berkurangnya populasi badak. Selain perburuan itu, aktivitas manusia yang merusak pemukiman mereka. Berikut adalah gambar badak Jawa ya. Badak Jawa itu adalah mamalia endemik atau yang hanya hidup di Jawa. Badak Jawa itu sering disebut badak bercula satu karena memiliki satu cula di atas hidungnya. Nah, cula tersebut adalah tulang yang tumbuh menyerupai tanduk pada hidung atau moncongnya. Ini badak Jawa. Selanjutnya adalah badak Sumatera. Ukurannya lebih kecil dibandingkan badak Jawa, memiliki dua cula. Cula yang pertama berada di dekat hidung dan cula kedua itu di dekat mata. Selanjutnya adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan hewan karnivora. Siapa yang tahu karnivora? Ya, pintar. Hewan karnivora adalah hewan yang memakan daging. Populasinya semakin berkurang dan satu-satunya harimau Indonesia yang masih bertahan hidup. Dahulu ada harimau Bali, harimau Jawa, akan tetapi sudah punah. Penyebab menurunnya populasi harimau Sumatera karena berkurangnya kawasan hutan dan perburuan liar. Jadi, harimau Sumatera itu populasinya menurun karena berkurangnya kawasan hutan dan perburuan liar. Berdasarkan data tahun 2004, jumlah populasi harimau Sumatera itu hanya 400 ekor saja. Itu menurut WWF Indonesia. Jumlah yang sedikit ya. Oleh karena itu, habitatnya menjadi semakin berkurang. Harimau terpaksa masuk ke wilayah pemukiman. Akibatnya,
Harimau seringkali dibunuh atau ditangkap karena tersesat memasuki daerah pemukiman warga. Selanjutnya adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Keberadaan gajah Sumatera semakin langka akibat banyaknya perburuan liar dan berubahnya habitat gajah menjadi perkebunan atau pemukiman. Jika badak itu diburu untuk diambil culanya, sedangkan gajah diburu untuk diambil gadingnya. Selain itu, ada orangutan. Orangutan hidup endemik di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Nah, perkembangbiakan orangutan itu sangat lambat, hanya melahirkan satu anak dalam waktu 7-8 tahun. Dan hanya memiliki 3 keturunan selama hidupnya. Itu jika keturunannya hidup semua. Jika ketika lahir itu keturunannya mati, ya tidak tahu berapa jumlahnya, sehingga orang hutan Sumatera dan Kalimantan itu terancam punah. Orang hutan Sumatera dan orang hutan Kalimantan memiliki perbedaan fisik maupun perilaku. Nah, perbedaannya itu antara lain orang hutan Sumatera mempunyai warna coklat terang, dan Kalimantan memiliki warna coklat yang gelap untuk warna bulu rambut. Nah, berikut ini juga merupakan perbedaannya. Yang pertama adalah orangutan Sumatera memiliki badan yang ramping, warna bulu coklat terang, dominan makan tumbuh-tumbuhan berupa buah ya, lebih banyak menghabiskan waktu di pohon, itu untuk Sumatera. Sedangkan untuk orangutan Kalimantan itu lebih besar ukurannya, warnanya lebih coklat gelap, makan buah-buahan, makan ikan juga serangga, hidupnya di atas pohon dan kadang-kadang berjalan di tanah. Nah, jadi perbedaan Sumatera dan Kalimantan itu tadi ya, kalau yang Sumatera tidak pernah jalan-jalan di tanah, sedangkan yang Kalimantan itu suka jalan-jalan. Sekarang adalah tumbuhan yang terancam punah. Contohnya adalah bunga raksasa, Rafflesia, dan anggrek hitam. Nah, berikut adalah bunga bangkai raksasa ya. Bunga bangkai raksasa merupakan salah satu tumbuhan langka endemik di Pulau Sumatera. Berukuran yang sangat besar, memiliki diameter lebih dari 1 meter, memiliki ciri khas yaitu aroma busuk seperti bangkai yang tercium ketika bunganya mekar. Aroma ini bertujuan untuk menarik perhatian serangga seperti lalat agar hinggap dan membantu penyerbukan. Nah, baunya busuk sekali ini ketika mekar. Jika masih kuncup belum berbau busuk ya. Selanjutnya adalah Rafflesia atau lebih dikenal dengan sebutan Rafflesia arnoldi, juga merupakan hewan Padma raksasa yang merupakan tumbuhan parasit. Maksudnya parasit adalah dia menempel pada tumbuhan lain ya. Dia hanya hidup di daerah beriklim tropis. Ciri khasnya memiliki diameter 30-50 cm, sama seperti bunga bangkai tadi, mengeluarkan aroma busuk, memiliki warna merah, dan terdapat bintik-bintik putih di sekitar mahkotanya. Tumbuhan ini langka karena hanya dapat tumbuh pada tanaman inang tertentu. Selain itu, bunga ini memerlukan waktu yang lama untuk mekar. Maksudnya tanaman inang itu adalah tanaman yang ditempeli ya, ini kan bunga parasit. Selanjutnya adalah anggrek hitam. Anggrek hitam merupakan jenis anggrek yang hanya tumbuh di Pulau Kalimantan. Bunga tersebut termasuk tumbuhan yang terancam punah karena habitat asli anggrek hitam mengalami penurunan jumlah yang cukup besar karena semakin menyusutnya luas hutan di Kalimantan. Nah, hutannya kan sudah beralih fungsi dari hutan menjadi pemukiman. Nah, tadi itu adalah hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Sekian penjelasan dari Ustadzah. Tadi dimulai dari hewan yang tidak mengalami metamorfosis, terus adalah
perlindungan hewan langka dan tumbuhan langka, ada perlindungan secara ex situ, secara in situ, terus ada macam-macam tumbuhan dan hewan langka yang sedang dibudidayakan dan serta sedang dilindungi. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Jika ada pertanyaan ataupun ada kesalahan, Ustazah minta maaf. Jika ada pertanyaan bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing. Cukup sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.